Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 3 tentang bandul matematis. Jadi pada modul ini tujuan dari praktikum bandul matematis adalah menyelidiki osilasi harmonik untuk menghitung besaran percepatan gravitasi G melalui percobaan bandul matematis. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu ada batang logam, kemudian ada gantungan beban, ada massa beban, stopwatch, kemudian ada mistar atau penggaris, kemudian ada tali. Jadi pada teori mungkin para peserta bisa membacanya sebelum praktikum. Jadi pada teori ini kita memiliki dua persamaan atau rumus yang penting yang ada di modul praktikum. Yang pertama ada di persamaan untuk periode gerak, yaitu waktu osilasi lengkap bolak-balik, yaitu T sama dengan 2V dikali akar L per G, di mana T ini adalah periodenya atau waktu osilasi bolak-balik, kemudian ada L yaitu panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan kedua yaitu persamaan untuk menghitung panjang tali yang digunakan. Jadi panjang tali sama dengan G per Pi kuadrat dikalikan T kuadrat dibagi dengan 4. Jadi pada persamaan yang kedua ini itu adalah persamaan untuk menghitung panjang tali yang digunakan. Kemudian langkah-langkah percobaan. Jadi pada praktikum kali ini kita itu menggunakan simulasi dari software PET gitu. Jadi software ini bisa kalian download atau dapat kalian kunjungi secara online itu dari PET. Jadi di sini ada ini yang bagian fisika, kalian klik PET kemudian loading. Jadi untuk modul 3 kali ini pada situs simulasi PET ini ada dengan judul pendulum lab. Ini lab pendulum, itu bisa kalian klik, kemudian bisa kalian mulai untuk simulasinya. Simulasinya ini terdiri ada di sini. Jadi yang ini adalah simulasi versi online, kemudian ini udah diinstal simulasi yang versi offline. Kita pakai yang online. Jadi ini pilih yang pendulum lab, double klik kemudian ini tampilannya. Jadi di tampilan awal pendulum lab ini ada beberapa parameter. Yang pertama itu adalah parameter dari panjang tali. Panjang tali ini mulai dari 10 cm sampai dengan 100 cm atau 1 meter. Kemudian ada massa beban. Massa beban itu mulai dari 100 gram sampai dengan 1500 gram atau 1,5 kilo. Kemudian di sini ada gravitasi, percepatan gravitasi yang ingin digunakan. Tentunya kita akan menggunakan percepatan gravitasi untuk di bumi. Kemudian di sini ada menu friction atau gesekan. Jadi gesekan yang ada pada bandul ini seberapa besar, banyak atau tidak ada sama sekali. Jadi pada
praktikum kali ini kita tidak menggunakan gesekan sama sekali. Oke. Kemudian untuk mengukur panjang tali itu kita bisa dari ini, dari yang ini length 1 itu bisa kita ukur, atau dengan cara manual itu kita dapat pakai penggaris yang ada di sini. Jadi kita ukur panjang talinya mulai dari sini, kemudian kita tarik sampai dia segini 10 cm gitu. Jadi perhitungannya adalah untuk panjang tali itu dihitung dari ujung sini sampai dengan yang ada di sini, itu adalah panjang talinya. Jadi kalau misalnya kita bikin panjang talinya itu 40 cm, di sini kita tarik sampai dia 40. Jadi ini sama dengan kayak ini. Itu untuk pemakaian penggaris. Tapi kalau pakai penggaris ini agak ribet karena di sini udah ada menunya langsung, jadi kita tinggal ngatur. Penggarisnya kita hilangkan. Kemudian di sini ada stopwatch. Kemudian ada period time. Jadi yang akan kita gunakan adalah ini period time atau waktu periode. Jadi waktu periode ini akan mengukur seberapa lama osilasi atau periode yang dibutuhkan dalam satu, atau waktu yang dibutuhkan dalam satu periode. Oke. Hal tersebut itu sekilas mengenai website simulasinya. Balik ke modul. Pada percobaan pertama itu kita diperintahkan untuk menggunakan bandul dengan panjang tali 10 cm. Kita atur panjang talinya 10 cm. 10 cm berarti 0,1 meter. Oke. Kemudian untuk massa beban, dikarenakan pada simulasi ini massa bebannya mulai dari 100 gram, berarti pada modul ini akan kita ganti ya. Berarti di modul yang ini kita ganti jadi 100 gram. Yang ini kita mulai dari 200 gram dan 500 gram. Oke. Kemudian kita balik ke simulasinya. Ini kita buat 200 gram. Pada praktikum ini ya, jadi sudut yang bisa kita gunakan itu maksimal adalah 15 derajat. Jadi tidak lebih. Jadi kita menghitung sudut untuk menarik bandul itu maksimal 15 derajat ya, seperti ini. Boleh kurang, boleh lebih. Jadi pada praktikum kali ini saya akan menggunakan sudut 5 derajat. Berarti dari awal sampai akhir praktikum nanti pada modul ini kita akan tetap menggunakan sudut 5 derajat. Jadi kita tarik ke sini sepanjang 5 derajat. Kemudian lepaskan. Kemudian untuk waktu periodenya kita klik, nanti dia bakalan berhenti sendiri. Jadi pada panjang tali 10 cm dengan berat 200 gram itu menghasilkan waktu periode 0,6347 detik. Jadi kita tulis di sini 0,6347 detik. Kemudian pada T yang besar itu adalah waktu 10 kali osilasi. Jadi tinggal kita kalikan aja waktu 10 kali osilasi dari T yang kecil ini. Jadi tinggal kita buat 6,347 detik. Kemudian pada tabel kolom berikutnya kita diperintahkan untuk menaikkan massa bebannya itu menjadi 500 gram. Ini 200 gram ya, kita hentikan dulu. Jadi pastikan dia benar-benar berhenti, kemudian naikkan menjadi 500 gram. Nih 500 gram. Kemudian kita tarik kembali sejauh 5 derajat. Kemudian kita lepaskan, klik period time ya.
Kemudian pada panjang tali 10 cm dengan massa beban 500 gram menghasilkan waktu periode 0,6347. Jadi waktu periode dengan massa 500 gram dan waktu periode dengan massa 200 gram itu sama. Jadi kita buat di sini 0,6347. Untuk di sini juga sama, kita kalikan 10 berarti 6,347. Itu untuk tabel yang pertama. Berarti ini nama tabelnya bisa kalian buat tabel 3.1, itu tabel waktu osilasi terhadap massa beban. Nah, itu untuk tabel 1. Berarti kalau untuk di tabel yang akan kalian buat itu berarti pakai hasil waktu osilasi terhadap massa beban. Oke. Kemudian untuk langkah percobaan yang ketiga, itu kita diperintahkan menaruh massa beban dengan massa bebannya itu bebas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan massa beban itu 100 gram. Oke. Kemudian tentukan waktu yang dibutuhkan selama 10 kali osilasi pada panjang bandul 10, 20, 30, 40, dan 50 cm. Kemudian catat hasil pengukurannya pada tabel 2. Jadi tabel 2 berarti ini kita, karena di modul 3, 3.2. Ini adalah tabel osilasi, waktu osilasi terhadap panjang tali, ya kan? Jadi ini adalah waktu osilasi terhadap panjang tali. Kita mulai dari yang panjang talinya 50 cm. 50 cm. Kita panjangkan talinya 50 cm. Oke, ini. Kemudian panjang tali 50 cm itu ini tinggal kita kuadratkan. 50 kuadrat itu berapa? 50 maksudnya 50 kita akarkan. Akar dari 50 itu 7,07 kalau nggak salah kalkulator. Akar dari 50 diakarkan 7,07. Nah, ini kalian buat 7,07. Kemudian waktunya itu kita lihat dari ini, dari web simulasinya. Tarik sejauh 5 derajat, kemudian lepaskan, dan kita klik tombol pada waktu periodenya. Oke. Jadi pada waktu periode, nah, jadi pada panjang tali 50 cm dan massa 100 gram, itu waktu periodenya 1,4192 detik. Berarti di sini kita buat 1,4192 detik. Sehingga kalau yang di sini berarti 14,192 detik. Ya, itu. Ini kalian buat, kalian lanjutkan sampai dengan 10. Untuk berikutnya saya akan menggunakan contoh yang ini 30. Jadi panjang tali 30 cm. Panjang talinya 30 cm. Stop. Tarik 5 cm, 5 derajat, lepaskan. Kemudian kita play. Waktunya 1,0993. Berarti di sini 1,0993. Kemudian maaf, jadi pada yang ini waktu osilasi T kecil 1,0993.
kemudian pada T besarnya 10,993. Ininya bisa kalian cari, mau pakai kalkulator atau terserah mau menghitung gimana. Akar dari 30, akar 30 berarti 0,6 akar 30, akar 30 kok 5,47, 30 diakarkan 5,47, berarti akar 30 5,477. Bisa kita tulis di sini 5,477. Oke, untuk yang 40 itu kalian lanjutkan buat sendiri, kemudian yang 20 kalian buat sendiri, dan 10 kalian buat sendiri. Kemudian di sini untuk yang nomor 5 itu kalian konversikan tabel yang ini tadi, tabel 3.2, tabel 3.2 itu ke dalam grafik 1 dan grafik 2, di mana grafik 1 ini itu adalah T, satuannya detik terhadap panjang tali, berarti waktu osilasi terhadap panjang tali pada tabel 1. Kemudian pada grafik 1 maksudnya. Kemudian pada grafik yang kedua itu adalah waktu osilasi terhadap akar dari panjang tali yang digunakan. Nih, akar L dalam satuan cm ya, cm. Jadi nanti kalian buat untuk contohnya, ini udah ada contohnya. Oke, untuk soalnya tugas itu adalah hitunglah periode osilasi T untuk satu osilasi dari waktu T selama 10 osilasi. Jadi untuk nomor 1 ini kalian diperintahkan hanya untuk mencari yang ada di sini. Sebenarnya udah ada yang ini, cuman kalian tulis ulang. Jadi waktu osilasinya itu kalian tulis ulang di nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu pertanyaan, apakah periode osilasi adalah fungsi dari masa beban? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah masa beban itu berpengaruh nggak terhadap waktu osilasi? Nah, seperti yang kita praktekkan tadi, itu ada di yang paling atas, langkah percobaan. Nah, masa beban ini berpengaruh nggak terhadap waktu osilasi? Di sini waktu osilasinya untuk masa beban 20 gram dan 50 gram itu sama aja. Berarti itu kalian jawab berpengaruh atau enggak. Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2 ini itu sama, nomor 3 ini itu sama seperti yang nomor 2, cuma bedanya adalah efek panjang tali terhadap waktu osilasi. Jadi panjang tali itu berpengaruh nggak sama osilasi? Contohnya, semakin panjang talinya, apakah waktu osilasinya semakin lama atau kan semakin singkat gitu, atau kan panjang talinya semakin panjang tali itu bersamaan dengan waktu osilasi, atau panjang tali sifatnya itu semakin panjang talinya semakin rendah osilasinya. Itu terserah kalian jawab. Kemudian untuk yang nomor 4, untuk grafik untuk grafik yang kedua ini, itu grafiknya seperti apa gitu? Apakah grafiknya bentuknya bakalan berbentuk kayak apa, itu kalian buat. Apakah grafiknya bentuknya lurus, ataukah grafiknya itu bentuknya bakalan seperti ini, atau grafiknya malah dari atas ke bawah. Itu kalian kalian amati bentuknya seperti apa. Apakah dia berbanding lurus atau malah dia berbanding terbalik. Itu kalian tuliskan untuk yang nomor 4.
Kemudian untuk yang nomor 5 ini udah disiapkan bahasan tersendiri. Nah, ini berkaitan erat dengan rumus yang ada sebelumnya. Ini rumus yang ini dan rumus yang ini. Itu bakalan dijelaskan melalui slide berikut ini. Oke, jadi pada Bantul Matematis ini kita punya persamaan dasar, di mana persamaan dasar tersebut adalah untuk menghitung panjang tali yang digunakan. Jadi panjang tali yang digunakan itu sama dengan percepatan gravitasi dibagi dengan pi kuadrat dikalikan dengan waktu osilasi dikuadratkan dibagi dengan 4. Nah, jadi dari persamaan ini kita dapat mentransformasikannya menjadi berikut. Jadi yang ini adalah waktu osilasi yang akan kita transformasikan menjadi percepatan gravitasi. Jadi dia mengikuti pada yang ini, pada rumus yang ini. Kita ini, jadi untuk mencari caranya itu seperti berikut ini. Waktu osilasi itu T, kemudian ada 2V dikalikan dengan L per G diakarkan. Jadi L ini adalah panjang tali dan G ini percepatan gravitasi, sehingga akan menghasilkan persamaan seperti berikut. Jadi untuk menghilangkan akar ini, berarti kedua sisi kita sama-sama kita pangkatkan 2. Jadi seperti ini. Berarti hasilnya T kuadrat sama dengan 2V dikali akar L per G dikuadratkan. Sehingga kan yang ini karena udah dikuadratkan, berarti ini kan 2 dikuadratkan. Seperti ini. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 4V, 2V dikuadratkan jadinya 4V. Kemudian pada yang bagian ini itu dia hilang L per G. Kemudian T kuadrat sama dengan 4Pi dikali L per G. Itu kita lihat di sini. Nih. Di sini ada sedikit kesalahan di mana 4Pi sama 4Pi kuadrat dikali L per G. Ini ada kuadratnya harusnya ya. Kemudian berikut ini seperti ini. Nih, ini ada typo sedikit. Jadi di sini ini harusnya ada kuadratnya. 4 ini kuadrat, ini pi. Ini ada sedikit tiponya sini seperti ini. Kemudian yang di bawah juga begitu ya. Ini seperti ini, dan yang ini seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi T dikuadratkan hasilnya T kuadrat, kemudian 2Pi dikuadratkan sama dengan 4Pi kuadrat, kemudian akar L per G kita kuadratkan hasilnya L per G, akan menghasilkan seperti ini. Berarti T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat dikali L per G. Kemudian kita transformasikan untuk mengeluarkan nilai G nya, sehingga menghasilkan G sama dengan 4Pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Itu untuk G.
Jadi hasilnya sama dengan seperti ini. Ini bisa kalian cetak. Persamaan berikut, persamaan ini adalah persamaan yang dihasilkan untuk mencari nilai percepatan gravitasi melalui persamaan waktu osilasi yang dibutuhkan. Oke. Kemudian pada soal yang terakhir itu kan kita menggunakan yang pertama, sudut kemiringannya itu yang pertama itu satuan dari K itu apa ya, jadi itu kalian cari yang ada di tabel. Kemudian yang B nya besaran G itu menggunakan rumus K aksen sama dengan 2pi per akar G. Jadi itu akan kita gunakan nanti. Kemudian pada hasil praktikum, nah itu saya sudah melakukan percobaannya untuk setiap masing-masing, itu hasilnya seperti ini. Nah, itu kalian dapat menggunakan atau melakukan percobaan sendiri jika kalian ingin mencari nilai J. Untuk percobaan kali ini saya menggunakan panjang tali seperti yang ada di tabel dengan derajat kemiringan masing-masing itu 5% dari awal hingga akhir, itu menggunakan derajat 5 derajat. Jadi pada tali ini itu derajatnya hanya 5 derajat seperti ini. Kemudian menghasilkan tabel seperti ini. Ini adalah tabel K. Ini bukan tabel K aksen ya, ini tabel K. Ini harusnya tabel K. Ini adalah antara grafik dari panjang tali terhadap waktu, dimana satuan waktunya adalah second atau detik, kemudian panjang talinya menggunakan cm. Kemudian pada grafik berikutnya, ini grafik grafiknya grafik K. Dari grafik ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa panjang tali itu berbanding lurus dengan waktu osilasi yang dibutuhkan, sehingga K sama dengan, sehingga nilai K itu sama dengan waktu periode dikali dengan T. Jadi panjang si K ini adalah waktu periode dikali dengan T. Kemudian pada soal yang ini itu kan dia diminta K aksen, sehingga sebelumnya itu adalah waktu periode dikali dengan akar dari panjang tali. Itu karena dia di sini menggunakan K aksen atau diinverskan, berarti menggunakan bagi. Jadi waktu periode dibagi dengan akar dari panjang talinya ya, itu seperti ini. Jadi K aksen itu sama dengan 2pi per akar G. Ini adalah rumus pertanyaannya. Kemudian ini adalah pertanyaannya. Kemudian pada ini si K ini, K aksen itu kita transformasikan menjadi yang ini, T per akar L. Kenapa kok dia diakarkan? Kok dia dibagi? Karena dia pakai aksen sini. Arti aksen di sini adalah inverse, yang sebelumnya dia harusnya T dikali dengan akar L menjadi T dibagi dengan akar L. Kemudian untuk ini adalah rumus bawaannya. Kemudian kita akan
melakukan transformasi dari nilai yang ada di sini supaya G ini keluar. Jadi tujuannya adalah tujuan dari soal yang nomor B itu adalah supaya G-nya itu keluar seperti berikut. Jadi rumusnya ini transformasi dari K aksen tadi. Kemudian supaya yang akarnya hilang, caranya adalah di setiap sisi kita kuadratkan. Nih, setiap sisi kita kuadratkan sehingga masing-masing sisi akan mendapatkan ini tipu lagi. Jadi di sini ada tipe nih. Ini harusnya 2 kuadrat. Oke, jadi ini masing-masing kita kuadratkan. Nih, T kita kuadratkan, hasilnya T kuadrat. Kemudian akar L kita kuadratkan, hasilnya L, ya kan? Kemudian di sini ada 2V kita kuadratkan, hasilnya 4V kuadrat dibagi dengan akar G. Akar G kita kuadratkan, itu hasilnya G. Oke. Kemudian kita keluarkan G-nya ini. Gimana caranya? Itu adalah kita keluarkan G-nya sehingga G-nya ada di sini. G sama dengan P-nya untuk 4 ini tetap, ya kan? Kemudian ini kita balik posisinya. Jadi L per T kuadrat sehingga G sama dengan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. Ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini untuk mencari nilai G. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nilai G pada soal nomor 5 bagian B. Sebenarnya rumus ini sama dengan rumus yang telah kita cari sebelumnya. Ini rumus dari waktu osilasi terhadap gravitasi. Jadi transformasi ini sebenarnya bisa digunakan, tapi karena persoalan di nomor 5 bagian G itu meminta menggunakan K aksen, jadi kita pakai yang ini. Jadi nanti kalian tulis transformasinya seperti apa gitu, nilainya gimana, itu kalian tulis di laporan. Kalau ada pertanyaan, nah itu kalian bisa PM atau kalian PC aku langsung via WhatsApp dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau lewat dari jam 5 mungkin akan diproses esok harinya. Oke, sekian praktikum fisika modul 3 mengenai bantul matematis. Lebih dan kurang aku mohon maaf jika ada salah kata, juga mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan perhitungan. Mohon dikoreksi, bisa kalian hubungi via email atau via WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.